Anak-anak, hari ini tanggal 23 November tahun 2020, saya atas nama Maria Goretti Moilai dengan formulir pendaftaran ini akan melakukan video praktik mengajar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan, yes. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa. Anak Nisa, silakan mengangkat doa. Sikap berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mohon bimbingan, semoga kami dapat mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Maria Graciela Meo, Hadir, Bu. Gregorius Sali, Hadir, Bu. Maria Celsiana Nena, Hadir, Bu. Maria Lengi, Hadir, Bu. Edenus Rato, Ada, Bu. Yohana Loda, Hadir, Bu. Yonarius Paulus Dosi, Ada, Bu. Vincentius Bawa, Ada, Bu. Julius Alfonsius Lengi, Ada, Bu. Urbadus Naum, Ada, Bu. Tresia Meo, Ada, Bu. Maria Tresia Done. Ada, Bu. Terima kasih hari ini kalian hadir semua. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita pada pembelajaran yang lalu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Pelestarian hewan langka. pelestarian hewan langka. Mengapa hewan langka harus dilestarikan? Saya, Bu. Agar hewan tersebut tidak musnah atau mati. Ya, agar hewan tersebut tidak punah. Coba sebutkan hewan-hewan langka yang kalian tahu. Burung cendrawasih, komodo, badak, bencula, satu. Burung cendrawasih, komodo, dan badak bersulap satu. Kalau burung cendrawasih itu di mana? Papua. Nama lain dari burung cendrawasih? Burung surga. Burung surga. Kalau komodo di mana? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Yang kedua, agar kalian mampu menulis pengalaman diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar dengan terperinci. Yang ketiga, agar kalian mampu menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar. Dan yang keempat, agar kalian mampu membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif. Materi pokok kita hari ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Dan yang kedua adalah teknik membuat mozaik. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu? Anjing dan kucing. Anjing dan kucing.
Anjing dan kucing merupakan hewan peliharaan. Apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Ada. Coba sebutkan hewan peliharaan yang ada di rumah kalian. Ayam, Ayam, anjing, anjing, kucing, kucing, bebek, bebek, kelinci, kelinci, sapi, sapi, ikan hias, bebek, bebek, anjing. anjing. Banyak sekali hewan peliharaan yang ada di rumah kalian. Apa perasaan kalian ketika kalian memiliki hewan peliharaan? Senang sekali. Merasa senang ketika kita memiliki hewan peliharaan. Apa yang kalian lakukan terhadap hewan peliharaan kalian di rumah? Yang bisa menjawab silakan mengangkat tangan. Memberi makan dan minum, Memberi makan dan minum, memberi kasih sayang, memberikan kasih sayang, nah, membersihkan kandang. Pintar sekali. Hewan peliharaan setiap hari kita harus memberi makan, memberikan minum. Itu kita wajib memperhatikan. Anak-anak, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia atau sebagai teman sehari-hari manusia. Manfaat hewan peliharaan bagi kita yang pertama, sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan yang berikut mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab, memberikan kasih sayang, dan menanamkan sikap peduli. Anak-anak, sekarang buka buku halaman 54. Cerita tentang apa itu? Dayu dan si Mungil. Dayu dan si Mungil. Silakan membacanya. Setelah kalian membaca, silakan berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Apakah kalian sudah membahasnya? Sudah, Bu. Kalau kalian sudah membahasnya di dalam kelompok, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Saya, Bu. Ya. Kelompok 1, Kucing. kucing. Pintar sekali. Nomor 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Ya, kelompok 2. Dayu merasa senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Dayu merasa senang sekali ketika satu hari ibu memberinya untuk memelihara kucing. Ada jawaban dari kelompok lain? Tidak. Jawaban sama? Sama. Nomor 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dan kelompok 3. Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu memberi makan, membersihkan keranjang si Mungil. Ada jawaban dari kelompok lain? Nomor 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Saya, Bu. Dayu sudah mendapatkan haknya yaitu memelihara kucing.
Dayu mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. Ada jawaban dari kelompok lain? Tidak. Nomor 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Ya, kelompok 2. Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si Mumi. Terima kasih. Dayu sudah melaksanakan kewajiban, yaitu memberi makan, kemudian memandikan dan membersihkan keranjang si mungil. Nomor 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Saya, Bu. Ya. Kelompok 3. Sudah Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya untuk memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si Mumi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian karena kalian sudah membahas soal diskusi. Tepuk semangat. Huha. 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 Anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus memperhatikan hewan peliharaan kita, memberi makan, memberikan minum. Dan yang kedua, kita juga harus hati-hati dengan hewan peliharaan kita. Karena melalui hewan peliharaan kita, penyakit dapat ditularkan melalui hewan peliharaan. Setiap kali kita memegang hewan peliharaan kita, kita wajib mencuci tangan. Bisa tidak anak-anak? Bisa, Bu. Dan setiap hari, setelah kita memberi makan, atau memandikan hewan peliharaan kita, atau kita memegang hewan peliharaan kita, kita wajib mencuci tangan. Karena penyakit dapat ditularkan melalui hewan. Seperti bulu kucing dapat menyebabkan asma, batuk, kemudian mata merah, dan kena bulunya tuh. Kemudian anjing, itu penyakit yang sekarang lagi tenar, penyakit apa? Rabies. Penyakit rabies. Anak-anak, sekarang setelah kalian membaca cerita Dayu dan si Mungil, sekarang tulislah secara individu di buku halaman 55. Tulislah hak kita ketika kita memelihara hewan. Dan yang kedua, tulislah kewajiban kita ketika kita memelihara hewan. Tulis secara individu. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, kumpul. Sekarang tugas kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Apa dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan? Apa dampak bagi hewan dan apa dampak bagi lingkungan? Yang kedua, tulislah dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan. Dampak bagi hewan itu apa? Dampak bagi lingkungan itu apa?
Silakan diskusi di kelompok kalian masing-masing. Apakah kalian sudah membahasnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan melaporkan hasil diskusi. Ya, kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi. Dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban memberi makan dan minum hewan peliharaan. Dampak bagi hewan. Hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar. Tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban memberi makan dan minum hewan peliharaan. Dampak bagi hewan. Hewan menjadi kelaparan dan haus. Dampak bagi lingkungan sekitar. Menimbulkan suara berisik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan melaporkan hasil diskusi. Dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Dampak bagi hewan. Hewan bersih dari kotoran dan kutu. Dampak bagi lingkungan sekitar. Lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Dampak bagi hewan. Hewan menjadi kotor dan tidak sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar. Dapat menimbulkan penyakit. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan melaporkan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mewakili kelompok 3. Dampak jika kita melaksanakan kewajiban terdapat hewan pelihara. Kewajiban memberi makan dan minuman hewan pelihara. Dampak bagi hewan. Hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar. Tidak ada hewan pelihara yang berkeliaran mencari makan. Kewajiban membersihkan, memandikan binatang pelihara. Dampak bagi hewan. Hewan bersih dari kotor dan kutu. Dampak bagi lingkungan sekitar. Lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan pelihara. Kewajiban memberi kandang yang baik dan membersihkan kandang. Dampak bagi hewan. Hewan dapat hidup dengan baik. Dampak bagi lingkungan sekitar. Lingkungan bersih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah dampak. Dampak jika kita melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, kewajiban jika kita memberi makan, dampak bagi hewan, kesehatannya akan terjaga,
Kemudian dampak bagi lingkungan. Lingkungan tidak berisik karena suara hewan yang lapar. Hewan kalau sudah lapar, dia pasti berisik, dia pasti berteriak. Contoh seperti babi. Kalau kita tidak lekas memberikan makan, babi pasti akan berteriak. Anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalnya memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Anak-anak, setelah ini kalian harus menulis pengalaman kalian tentang hewan peliharaan kalian yang ada di rumah. Hewan peliharaan kalian, apa nama hewan peliharaan kalian? Apa yang kalian lakukan terhadap hewan peliharaan kalian? Apakah kalian sudah mendapatkan haknya? Dan yang berikut, apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban? Dan yang berikut, apakah kalian sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Tulislah pengalaman kalian dalam memelihara hewan. Sudah? Anak-anak, sekarang perhatikan keindahan hewan dapat digambar melalui mozaik. Sekarang perhatikan mozaik yang ibu buat. Mozaik yang ada di gambar dengan yang ibu buat sama tidak? Sama. Apa itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Bahan-bahan apa yang diperlukan dalam membuat mozaik? Dan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membuat mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Hari ini kalian harus bisa membuat mozaik. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan contoh cara membuat mozaik yang bertema hewan dari biji-bijian. Yang pertama, bahan yang ibu siapkan. Yang pertama, ini apa ini? Kacang hitam. Kacang hitam. Yang ini Jagung. kemudian ini Padi. padi. Yang pertama, gambarlah seekor hewan di atas kertas. Sebentar, kalian harus bisa menggambar. Bahan-bahan yang ibu pesan untuk membuat mozaik kamu bawa tidak? Bawa. Sebentar kita akan membuat mozaik. Yang pertama, gambarlah pola seekor hewan di atas kertas gambar. Kemudian yang kedua, berilah lem pada pola yang sudah digambar. Kemudian yang ketiga, tempelah biji-bijian dengan rapi. Kemudian yang keempat, perhatikan komposisi warnanya. Dan yang terakhir, perhatikan komposisi warnanya. Mozaik ini tidak diwarnai, tapi hal-hal yang diperhatikan yaitu perpaduan warna, perpaduan biji-bijian, dan kerapian. Anak-anak, sekarang kalian harus bisa membuat mozaik. Yang pertama, kalian harus bisa menggambar burung. Gambar burung, ikan, ayam, terserah kalian. Sekarang silahkan menggambar.
Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang keluarkan bahan-bahan dan alat yang Ibu pesan untuk membuat mozaik. Bahan lengkap atau tidak kalian? Lengkap. Kelompok 2, bahan-bahannya ada? Kelompok 3, ada? Sekarang, kalau kalian sudah menggambar, langkah yang kedua, berilah lem pada pola yang sudah digambar. Buat lem yang di pola yang digambar. Sudah? Sudah. Buatlah lem. Sudah? Dan yang berikut, tempellah biji-bijian dengan rapi. Perhatikan komposisi warnanya yang berpaduan biji-bijian. Tempel sesuai dengan pola yang sudah digambar. Sudah? Ya. Ya, ada yang gambar ikan, ya. Ada yang gambar burung. Ya, kelompok 1 bagus sekali, ya. Ada yang sudah? Sudah. Setelah selesai sebentar, tulis nama kalian di bagian ujung bawah, tanggal dan hari. Ada yang sudah? Tepuk tangan dulu untuk Alfa. Ya, coba ya, tepuk tangan untuk Pres. Yang di sana? Ya, bagus sekali. Jangan lupa tulis nama, tanggal, dan hari. Anak-anak, sekarang rapikan biji-bijian yang ada di meja kalian. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada materi yang kalian tidak mengerti? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama membuat rangkuman. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh Manusia. Hewan yang dipelihara oleh manusia. Hak kita terhadap hewan peliharaan yang pertama apa? Bermain dengan hewan peliharaan. Pertama, bermain dengan hewan peliharaan. Yang kedua, Mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. Yang ketiga, Hilang dari rasa kesepian. hilang dari rasa kesepian. Dan yang berikut, kita berhak atas hasil ternaknya.
Kemudian kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yang pertama apa? Memberi makan dan minum. Memberi makan dan minum. Yang kedua, Membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. bersihkan atau memandikan hewan peliharaan. Yang ketiga, Memberikan kandang yang baik dan membersihkan memberikan kandang. kandang yang baik dan membersihkan kandang. Yang berikut, Mengobati jika sakit dan mengobati jika sakit. Yang berikut, memberi perhatian dan kasih sayang. memberikan perhatian dan kasih sayang. Anak-anak, untuk mengecek kemampuan kalian, ibu akan memberikan evaluasi. Tulis nama di bagian ujung atas. Tulis nama di bagian ujung atas. Jauh. Sudah? Sudah. Ya, sekarang tunggu. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu tentang keberadaan hewan di Indonesia. Sekarang kita belajar tentang hewan di sekitar kita. Pelajaran berikut kita belajar tentang keberadaan hewan di Indonesia. Anak-anak, setelah ini jangan lupa setelah pulang ke rumah, jangan lupa membaca kembali materi kita hari ini dan materi yang akan kita pelajari besok. Dan pulang ke rumah jangan hanya ingat bermain, bantu orang tua, cuci piring, kemudian kasih makan babi, terus Makan anjing. makan hewan peliharaan kalian di rumah. Ingatlah belajar dan bantulah orang tua. Sapu rumah, cuci piring, memberikan makan terhadap hewan peliharaan kalian di rumah. Yang ada babi, kasih makan babi. Yang ada sapi, kasih pita sapi. Kemudian yang ada ayam, kasih makan ayam. Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa.